Kan sesuatu yang berbeda kayak kemarin mereka bawa Lam, ya sebenarnya oke banget. Karena kemarin 2 game itu waktu Alter Ego lawan Talon, Paulus Mhm. kan sempet ngebawain Hia tank-tank jungler kan. Jadi aku pikir kayak, ini orang mungkin kayak lebih comfort gitu main tank jungler. Tapi ternyata dia buktiin di game yang ketiganya dia bawa Lam, justru malah lebih menyeramkan gitu. Jadi emang apa karena memang Lam juga sekarang juga lagi nggak tahu aneh banget di Edge ini kayak mereka kayak si Lam ini kuat banget sih. Jadi emang tipenya tuh dari Valdus ini adalah tipe player yang bisa main tank jungler dan juga main jungler assassin kan. Jadi cocok aja gitu. Lumayan flex lah dari Valdus sendiri. Dan Mahadewa sekarang first pick. Jadi Enix punya potensi untuk ngambil ke arah entah Arli atau Long kalau Alter Ego nggak ban. Orang Dan gila. Mahadewa yang Di ban itu Marco Polo sama Ledison mau pick Oh siapa iya. nih? Feng ini Karena kalau Alter Ego menurut jadi nggak punya pilihan banyak justru dari sisi VVV-nya nggak sih? Iya pasti dihabisin, udah marksman sedikit dihabisin Di jadinya. Renji. Harusnya Arli sih ini, harusnya Arli sih. Arli udah paling kuat sih, udah gak ada counternya berarti kalau misalkan mereka ngambil Arli. Soyue. Soyu diambil juga. Oh, aku tahu. Ini Soyu mid lane. Serius? Oh enggak sih. Enggak juga. Gak mungkin gak sih? Nggak mungkin karena musuhnya udah gak bakal bisa ngambil apa namanya Arli sama Long. Ini bercanda nih Mahadewa nih emang. Bentar, kok dia ambil Biar ngabisin si VVV, nggak ada biar nggak ada hero lagi. Makanya siapa coba? Hoyi tapi Min. Soye bukan pilihan yang Tuh di counter sama Guan Yu. Jadi kan Soyu kan ke counter sama Guan Yu kan. Karena dia kan ngeker diem terus didorong sama Guan Yu kan. Nah di sini counter dia langsung sama Guan Yu nih. Si Chops main Guan Yu, bisa jadi Soyu di mid lane. Who knows? Soyu mid lane. Terus kayak Mahadewa ngambil lagi kayak Arli atau Long juga masih ada, dan ternyata kombonya sama Mozi sama Soyue. Oke, make sense. Dan juga ada Yuhuan di sini. Mereka masih bisa buat ngepick. Dolly udah gak bisa karena udah ada Mozi, dan dari arah Alter Ego Erma nih. Kalau misalkan mereka ngepick Marksman kali ini, dibanin lagi semua Marksman. Ngepick siapa dia? Ngepick siapa? Marksman-nya pilih sekarang atau dibanin? Atau dibanin? Gak dipick. Oh, di-ban lah. Gak dipick loh sama Alter Ego Erma. Dipick ih udah bercanda nih, abis nih Marksman-nya. Yang masih memungkinkan gitu ya. Hoyi. Ya ada Hoyi, ada Garo, ada Renji juga masih oke. ada Feng. Oh, ada Mengya juga sebenarnya. Ada Mengya. Ya. Dan masih kebuka, cuman kayaknya bakal di-ban semua Mahadewa. Tapi kombonya mau kayak gimana Alter Ego? Marco Polo di-ban. Kalau di Renji sayang gak sih? Iya mereka apalagi udah pede sih. Ketemunya kayak Charity gitu. Yang bawa ketemunya sama tipikal Mozi yang main pok kan. Ini harus ngebawa kelas lane yang punya escape mechanism gak sih? Untuk Kelas lane buat Mahadewa. Kelas lane, farm lane. Sebenarnya bisa buat AE. Feng sih, bisa Feng. Feng masih bisa banget buat dipakai gitu ya. Cuman mid lane-nya dihabisin tuh kayak Frost sama Ledizen. Dimana kalau misalkan Feng sama mereka tuh bagus kan. Feng sama Frost sama Ledizen. Tapi Feng bisa solo juga. Bladestorm-nya bakal nge-zoning sendiri anyway gitu, kayak dia nge-Bladestorm dia bisa buat main Garo gak sih? Feng sih sebenarnya lebih ke iya sih sisanya itu. Di Renji kalau misalkan mau pun gak apa-apa. Mereka mau ya. Atau aku merasa di Renji nih masih disimpan loh farm lane-nya. Gelo, Alter Ego. Sehingga diambil, tiba-tiba ntar mereka nggak main farm lane, mainnya pakai mage juga lagi di era bottom lane-nya. Jadi kan pakai Lee Sin kuning bro. Kalau aku jadi Alter Ego mah oke sih. soalnya dia tuh apa namanya mau combo ini kan, apa namanya dia punya Cannon Blast terus di snipe, Cannon Blast terus di snipe, jadi kayak combo-combo yang proyektil gitu. Dan udah ada siapa nih? Sunce, dan juga ada Heino yang di hover, bisa jadi buat nahan laning. Karena butuh late game banget nih, kita ngomongin si Soyu-nya. Gila ini range-nya banyak banget Mahadewa. Ada Soye, ada Mozi, ada Heino. Mrs. Frost Ledizen-nya ditutup. Emang main range sih mereka. Dan Erin bakal langsung diamanin. Keluar guys di turnamen guys. Erin. Not a bad choice sih sebenarnya. Erin bagus. Karena kritikalnya tuh apa magic damage itu convert jadi critical. Dan kayak hero-hero itu bakal sakit pastinya karena sama Erin. Iya sih, tapi gak tau ya, Erin kalau kena sisi pun ketangkep juga. Yang bikin dia sakit tuh apalagi ada
apa? Iya. Magic damage critical tuh sakit banget. Karena jarang Iya orang tuh bikin sih. yang full defense-nya tuh ke arah magic. Kayak mungkin butuhnya apa Succubus, terus kayak mungkin Eye of the Phoenix, Long Guardian buat lebih ke burst. Tapi kalau misalkan Erin itu udah ultimate udah pasti sakit. Mau dibikin physical build-nya, tapi kalau misalkan dia ada selipin Arcana Magic, dia tuh nge-convert itu gitu. Jadi magic itu bakal ada critical damage-nya. Itu yang bikin dia tuh sakit banget. Oke, tapi kita bakal lihat aja Erin dari sisi alter ego masuk dalam game yang ketiga tentunya antara Mahadewa dan juga alter ego yang akan turun ke lower bracket dan bertahan di babak upper final. Bahkan ini cukup mahal juga ya babak upper final nih di Mahadewa atau alter ego. Kita masih akan lihat 50-50 karena kayak kelihatan karena Mahadewa yang first pick tadi, jadi mereka yang lebih unggul dari sisi banning phase-nya sih. Karena bahkan di second banning phase-nya aja mereka nutupnya karena Lady Zone sama Frost kan. Jadi maksain alter ego ya semongnya untuk bawain hero-hero yang punya damage kayak Angela kayak gini. Iya, dan kayaknya emang butuh late game lagi. Kita bakal ngelihat gameplay yang lumayan pasif lagi teman-teman ya. Di sini, dimana Soyunya sebenarnya ke counter nih sama Guan Yu. Cuman kayak bakal diproteksi banget juga. Dan kita masih belum bisa nebak apa yang bakal terjadi ya. Karena Erin late game tetap bakal sakit sih di sini. Erin bakal sakit. Udah ada snipe, Enix bakal ngeker lagi untuk nge-clear minion wave aja dan masih bisa buat ngamanin Firehawk. Trapnya pun berhasil dihilangkan juga sama si VVV. Dan di sana sama juga udah ada pergerakan dari Angela ya mencari informasi, tapi dia harus balik lagi ke mid lane karena ada minion wave yang bakal masuk dan harus dibersihkan. Kayaknya mereka pede banget karena mau ngambil Spirit River sih. Lagi-lagi bakal cewek di tengah. Mereka bakal clear cepet juga karena di menit 2 ini Spirit River bakal up. Iya, tapi bakal coba untuk declare cepat aja sama pemain-pemain dari Mahadewa. Ngebawa Heino ya di area mid ini buat Asharity juga dia akan lebih pede dengan poking damage-nya sih. Sementara dari Emi udah dapetin level 4, udah bahkan ngambil taskbar juga tadi dari sisi jungle dari alter ego. Dan Chox sekarang harusnya udah mulai bisa mainin rotasi untuk nabrak. Coba untuk nabrak ke arah Mons. Ini masih Mons bakal mundur aja, main lebih defensif kali ini. Dan fokusnya Valdus sekarang udah mulai rotasi ke area atas. Karena mungkin kayak ngelihat Decoy ya sama Enix ini udah bisa at least lah main coba untuk ngepoking aja di area bawahnya, mainnya lebih sabar. Sementara Flash diinvestasikan oleh Mongzi untuk bermain lebih aman dan sekarang bakal coba dipotong. Masih punya kesempatan untuk mundur dari sisi VVV, jadi nggak akan bermain yang terlalu gegabah-gegabah banget di area bawah. Ini pokingnya sih dari semua sisi, tau nggak datangnya? Kiri kanan tengah tuh udah bisa datang tuh skill set dari pemain-pemain Mahadewa. Iya, Scepter of Fate ya kan, terus ada Cannon Blast, ada snipe-nya lagi dari arah si Soyue-nya. Jadi emang mereka pengen main jarak aja sih. Dan mungkin nanti masalahnya si Enix ini kalau misalkan udah ketemu sama si Chox ya, Guan Yu bakal dorong-dorong pasti ya. Dan kali ini juga masih main benar-benar santai teman-teman dari arah tim Alter Ego Enma, dimana Valdus masih farming, diladenin juga sama teman-teman dari tim Mahadewa. Udah ada Cannon Blast lagi, benar-benar nyebelin sih Cannon Blast, terus dikasih snipe lagi, Cannon Blast di snipe lagi, itu lama-lama lumayan sakit ya. Sebenarnya nggak sih impactful dulu sih, dimana kalau misalnya kita ngomongin Soyue yang dulu kan snipe kan sakit banget kan. Itu sama si yang namanya Mozi bakal oke banget, dia punya combo. Cuman buat sekarang emang lebih ke basic attack sih buat Soyue sendiri. Jadi sebenarnya buat di counter sama Guan Yu, kalau misalkan Soyue bisa buat gocek-gocek, buat ngindar-ngindar, ya nggak ngaruh juga sebenarnya. Dan attack speed juga nggak sih Soyue yang sekarang tuh? Iya, attack speed. Lebih cepat kan dia sebenarnya. Dan Gauki harus mundur sih, masih ada Heartling. Cannon Blast bakal coba dihindari. Dan Decoy gagal untuk ngedapetin Gauki, gagal untuk dapetin first blood-nya untuk pemain-pemain Mahadewa. Bakal coba dicari. Dan itu dia Decoy. Dia gak mau ngelewatin kesempatan itu. Dikalkulasi dengan sangat amat baik. Dan itu dia first blood yang dari tadi dicari sama Mahadewa. Akhirnya jatuh ke tangan dari pemain-pemain Mahadewa. Dan Gauki udah gak bisa ngapa-ngapain juga. Ini kayak bisa lebih cepat mungkin aja. Blazing Brilliance dari mid lane menuju ke arah Mons masih bisa buat deny juga dari arah damage ya. Dan Iron berhasil diamankan juga oleh Mahadewa. Cannon Blast lagi-lagi dari arah Decoy. Benar-benar menyulitkan sama teman Alter Ego Enma. Dan ya masih susah banget sih karena benar-benar kayak dihabisin banget dia punya farm lane ya. Dan Erin tuh late game parah, dia butuh item banget. Yang buat Erin tuh early-nya nggak sekuat itu. Jadinya sekarang harus struggle banget early-nya si Alter Ego ini. Dan dia tuh tipis banget. Menurut aku kayak tipis banget ya, kayak bisa ditabrak di sisi aja tuh langsung hilang gitu. Jadi kayak emang harus agak sabar, dan itu mungkin alasannya juga kenapa Gauki bawa dia di sini karena ada efek heal juga pakai Heartling.
Sementara nggak ada flash dari Gauki, makanin semua Cannon Blast. Emang ini tugasnya Rover ya untuk makanin semua projectile yang dibuka sama pemain-pemain dari Mahadewa. Nggak, dari Enix bakal fokus untuk farming, Mongzi bakal fokus untuk ngebantu di area bawahnya karena dia tahu Gauki ini struggle banget. Jadi mau nggak mau Mongzi harus ke arah bawah dan bakal clear cepat ke Laurel Bloom aja dari seorang VVV. Wah, ini makanin semua damage dari pemain-pemain Mahadewa dan Emi udah mulai fokus juga kali ini ngebantu ke area atas. Rotasi yang dibawakan masih ada kayak Cinder dari Mongzi untuk nge-zoning dan ngusir pemain-pemain dari Mahadewa, Lihan. Iya, ini bakal di-fightin lagi, ada Conator of Soul di bagian mid lane, dengan Blast yang miss dan Valdus bakal buka jalan lagi. Ada satu buah tebasan dibuka dan Blazing Brilliance akan mengusir mundur teman-teman dari tim Mahadewa. Dan masih ada Fate Rewind, Scepter of Fate coba untuk clear lagi di sini. Emang dari arah Heino-nya bakal clear terus. Udah bakal didorong lagi Razzle Cavalry dan dia akan sempat buat Fate Rewind. Tapi Chokes kali ini menerima damage dari arah tower, dia harus mundur segera mungkin. Dan Soyue dari Enix bakal coba untuk amanin towernya terlebih dahulu. Dan sebenarnya Soyue yang sekarang ya, dia punya getaway ultimate tuh bener-bener kayak cepet banget. Sesuai dengan pelurunya, dia nyimpen 3 peluru, dia bisa 3 kali kabur. Dan ditangkap sebenarnya agak sulit ya. Kalau misalkan hero-hero yang sulit buat kejar, bisa ditembakin sama Soyue malah jadi mati. Kalau misalkan mau ngincar Soyue, apalagi late game-nya. Dan ternyata di sisi lain dari arah seorang Amy, sempat kena Blazing Brilliance. Dia masih bisa cabut, udah set sail juga di atas, gue lihat tadi dari arah seorang Mons juga masih dibantu tentunya sama Valdus. Sedangkan kali ini Destined Encounter dibuka, masih ada Bitter Farewell tuh mungkin swing-nya kebuka. Sementara itu tower tengah ditukar dengan atas, masih ada snipe lagi. Wild Wind dari arah seorang Enix. Cuma ini chaotic banget sih, dimana-mana terjadi, kayak di atas ada perang, di tengah ada perang, cuma tujuannya cuma tower. Gak ada war yang bener-bener kayak bener-bener gede banget, cuma skirwis di tengah ada sama di atas. Ya, apalagi dari khususnya untuk Alter Ego ya, mereka harus bener-bener buying time banget buat VVV sampai jadi nanti itemnya. VVV juga bakal fokus untuk farming dulu sampai akhirnya nanti mungkin dia dapat item yang udah dia butuhkan ya, tentunya untuk team fight. Sementara Mahadewa mencoba untuk ngesetir permainan ini di area early sebenarnya di menit sampai yang 7 menit pertama sekarang. Set sail, bakal coba diinvestasikan Mons, bakal coba untuk mengejar ke arah Ogran kah? Enggak, ternyata bakal coba putar balik dan lebih fokus untuk dapetin tower di area atasnya kali ini. Chokes cuma bisa melihat dari jauh aja, sementara Valdus bakal coba untuk nahan kali ini Death Receipt ke arah 3 pemain. Tapi ada Gauki yang bakal coba untuk membackup. Memang masih punya Destined Encounter tapi nggak akan di pop up. Path of Passing dibuka begitu saja, ngecari informasi, buka map terlebih dahulu, brushnya bakal coba dicek. Tapi Amy masih bisa bertahan, masih punya Mournful Tempo dan juga bahkan ada Tragic Beauty. Dan itu dia Destined Encounter-nya di pop up, tapi hanya mengenai ke arah serang Decoy. Enix udah mulai kelihatan sendirian, tapi ada Chaos Cinder dan juga Blazing Brilliance. Decoy harus mundur pakai flash. Permainan defensif dari pemain-pemain Mahadewa sampai harus nunggu Mongzi untuk ngusir pemain-pemain dari Mahadewa. Dan Alter Ego sekarang bakal coba untuk nge-pressure balik di area mid ya, Lihan. Iya, ini bakal di-push lagi sama tim Alter Ego ya, Enma. Dan juga di bagian daerah Tyrant ya, dan lagi juga bakal up. Masih ada Soyue, Enix yang lagi farming. Dia punya trap sih, jadinya buat dia main safe bakal bisa banget. Dan di saat tim Alter Ego nggak sadar, Overlord udah bakal diambil sama teman-teman dari tim Mahadewa. Nah cuma udah ada, mereka bisa buat kalangin sebenarnya kalau misalkan mereka mau untuk Tyrant ini biar nggak didapetin. Cuman dari Valdus bener-bener nunggu banget. Dia sabar banget kali ini, mungkin dia bisa punya Path of Passing karena dia punya Smite. Dia bakal ambil Crimson Golem ini dan ngambil ke bagian Tyrant. Cukup sabar dari arah Valdus. Dan tower bottom lane juga mungkin bakal hilang, bakal ditukar dengan top lane. Jadi emang dua-duanya tuh kayak ingin dari perang gak sih? Kayak ingin dari perang, terus mereka tuh kayak bener-bener trade objektif aja gitu. Kayak Overlord ditukar sama Tyrant, Tower 1 ditukar sama tower lainnya. Dan gak ada fight yang bener-bener di-commit sama tim dari tim Mahadewa. Bahkan set sail-nya pun kali ini cuma dilepasin gitu aja. Masih bisa ngambil dapetin Azure Golem, cuman gak ada fight yang mungkin besar. Mournful Tempo keluar dari arah Amy, mungkin mundur lagi. Bener-bener kiting, cosplay ini ya KPL ini, cosplay KPL. Iya. Mungkin karena Mahadewa juga ngelihat kali ya, Alter Ego kan baunya Erin ya. Jadi kayak kalau misalnya dibandingkan sama Enix yang bawa Soye, kelihatan sih mungkin DPS dari VVV ini yang mungkin lebih berasa ya, karena dia kan continuously kan dari Laurel Bloom-nya. Sementara dari Enix-nya harus jaga positioning, harus nge-snipe juga pakai Wild Wind-nya. Jadi emang kelihatan beda lah sebenarnya playstyle dari kedua farm lane-nya. Makanya Mahadewa juga gak mau yang terlalu agresif banget sebenarnya untuk inisiasi ke area war-nya. Sama seperti Alter Ego karena masih butuh space untuk VVV dapetin itemnya. Tapi Valdus maju ke area depan, kali ini Path of Passing masih cukup tebal dari Valdus-nya. Masih punya beberapa backup juga dari pemain-pemain Alter Ego, tapi nggak jadi masalah karena emang cuma kiting aja dari tadi ini sampai menit ke-9 cuma kiting. Bahkan aku ngelihatnya karena Chokesnya juga bawa Guandi, jadi kayak nggak bisa dapetin momentum juga karena Alter Ego emang nggak mau paksa fight gitu loh.
Iya, dan lagi-lagi juga wave minionnya sebenarnya masih bisa diamanin sama Hadewa sih sejauh ini ya kelihatannya. Gimana mereka masih bisa atau imbang mungkin bisa dibilang karena emang sama-sama hilang towernya tuh jumlahnya mungkin masih kurang lebih sama. Cuma udah dapetin inner tower kalau misalkan sama Hadewa di bagian bawah milik tim Alter Ego. Dan kali ini Tyrant yang udah enhance juga bakal up, bakal di kontes harusnya Laurel Bloom-nya udah masuk ke arah seorang Decoy, ada Cannon Blast menuju ke arah Valdus kali ini dan dibantu dengan Tragic Beauty, Mon full tempo keluar juga masih ada Scepter of Fate. Bener-bener Mahadewa tuh kayak effortless sih mau perang sih, pakai snipe, pakai wild wind ya kan, pakai Cannon Blast, pakai Scepter of Fate. PR banget ya sih kayak tahan-tahan semua proyektil ini. Iya kayak Alter Ego juga kalau misalnya mereka mau paksa fight mereka udah kayak udah kecicil duluan tapi kali bakal coba di kontes dan ternyata Valdus yang dapetin ke arah Tyrant-nya. Masih ada Lower Blame tentunya dari VVV tapi sayangnya Valdus harus menukar nyawa kali ini. Charity bakal coba dikejar oleh Gauki, Amy bakal coba untuk membackup. Melodic Swing dari seorang Gauki berhasil untuk menumbangkan VVV dan masih ada Heartling dari Gauki menyelamatkan dirinya dan Jaux bakal coba untuk nahan dua pemain kali ini tapi Diko nggak akan memberikan kesempatan untuk Gauki bisa mundur dengan sangat amat nyaman kali ini dan berhasil menumbangkan 3 pemain, 3 untuk 3 dari Mahadewa dan juga Alter Ego. Tapi sayangnya memang Alter Ego mereka yang berhasil untuk dapetin ini sih, Tyrant-nya tadi ya, boss Tyrant-nya. Iya sih, gara-gara dapet Tyrant juga mereka langsung nge-boost, ada Razor Cavalry juga dari sana Chox. Yang kebuat posisi dari Mahadewa itu lumayan compang-camping sih tadi, jadinya emang agak sulit. Dan kali ini dari arah Amy bakal coba untuk kejar lagi karena Z yang kena Tragic Beauty bakal dibantu dengan satu buah Razor Cavalry. Dia masih punya Anen di Soro dan dari Wang Uzinya tumbang kali ini. Chox sayangnya nggak bisa untuk membantu lebih banyak lagi. Slow effect dan juga emang Amy ini emang tanky banget ya. Dan mereka masih bisa buat ngamanin Overlord sebenarnya. Dan Laurel Bloom-nya emang sebenarnya udah mulai sakit sih dari arah VVV-nya udah mulai berasa banget apalagi menuju ke arah seorang model-modelan tipis gitu ya ke arah Soyue udah pasti bakal menang juga dari arah si Erin ya. Dan di sana yang sama kita lihat dari arah seorang Heino bakal coba untuk Fate Rewind terlebih dahulu di zoning out juga sama Mons, masih ada Conductor of Soul, Destined Counter juga keluar bakal dicoba diusir lagi sama teman-teman dari tim Alter Ego atau mungkin Mahadewa lebih tepatnya. Cuman kayaknya Overlord bakal dikomit dan diamankan dengan cukup mudah oleh teman-teman dari tim Mahadewa sih Mama. Iya, dan sementara dari Chox ini cuma ngezoning aja main-main dari Mahadewa dan set sail yang tadi dipegang juga sama Mons emang coba buat nahan Valdus aja sih biar nggak bisa ngekontes smite-nya juga tadi ke area Overlord dan berhasil diamankan oleh Mahadewa. Meskipun tadi yang dapetin juga Enix ya, tapi nggak jadi masalah. Sekarang dengan adanya Overlord di tangan, harusnya Mahadewa mereka bisa untuk ngelakuin press ke arah laning dari pemain-pemain Alter Ego. Sementara Frosker juga udah dipegang sama Mons, udah dipegang sama Amy. Kalau kita ngeliat ya ini 12 menit game berjalan, cuma 9 poin kill. Itu kelihatan lama banget gamenya. Dan karena mereka mainnya tuh pasif banget, mainnya bener-bener hati-hati banget, respect, disiplin dari kedua belah tim. Cuma sekarang tergantung sih dari Alter Ego kalau mereka bisa jaga posisi ini dari V, harusnya masih punya celah dari Alter Ego. Tapi Mahadewa lagi-lagi selalu akan jadi tim yang bakal nge-pressure terus kalau mereka udah dapat momentum, mereka udah dapetin space kayak gini. Mereka nggak bakal stop gitu. Mereka bakalan makan semua resource yang dimiliki sama pemain-pemain dari Alter Ego dan mau nggak mau maksain Alter Ego untuk dikandangin secara nggak langsung. Karena naganya akan berjalan, naga bawahnya akan berjalan di area bawah juga Lihan. Bakal pelan-pelan banget kali ini tentunya dari Mahadewa slowly but sure tentunya dimana Valdus cuma bisa buat usir menggunakan Path of Passing juga bentar lagi bakal habis ini Path of Passingnya. Masih ada Laurel Bloom juga yang sulit banget disebutnya. Laurel Bloom ya itu. Dan juga Devo. Ya, Devo ada naga besar dan kali bakal coba untuk di-clear dulu sama teman-teman dari tim Alter Ego. Dimana bakal coba untuk tekan Elisa Cinder lagi yang keluar. Dimana ini pede ya karena dia punya Unending Sorrow juga yang bisa buat menghindar. Bahkan Laurel Bloom-nya dipakai buat clear minion, buat clear naganya. Cuman tujuan dari tim Mahadewa ini cuma buat ke-press aja pakai proyektil Cannon Blast, pakai Wild Wind juga. Jadi emang bener-bener ngandangin Alter Ego sih posisinya. Mungkin bakal di fight lagi, Valdus sudah buka Path of Passing, cuman tower bagian mid lane mungkin bakal hancur. Destined Encounter dipakai untuk clear minion wave. Dan ini tunggu momen Chox sih, kalau misalnya Chox bisa muter jauh, dia bisa Razor Cavalry, bisa narik atau mungkin dapat pemain-pemain dari tim Mahadewa mungkin bisa dibalikin keadaannya sama tim Alter Ego. Tapi VVV juga tadi dari tadi Laurel Bloom-nya tuh antara ke Charity atau ke Amy sih. Jadi bukan targeting yang pas banget untuk ngedeal damage ya. Dia harus cari target yang bener-bener kayak lebih tipis aja gitu. Lebih gampang mungkin kena instan ya. Sebenarnya nggak instant kill juga, cuma at least kayak berasa gitu. Jadi kayak kalau misalnya bisa ngincer ke arah Enix atau ke arah nggak tahu Amy atau Decoy, menurut aku bakal ngegagalin planningnya Mahadewa untuk setup team fight sih. Tapi bakal coba di kontes, Path of Passing-nya udah mulai dibuka, Ending Sorrow dari seorang Amy, tapi bakal coba ditabrak dan itu dia. Tyrant diamankan oleh VVV, dipaksa tim fight yang punya boss Tyrant dari Alter Ego.
Cuma Chox kali ini bakal coba tarik ulur terlebih dahulu. Mons bakal coba untuk ditabrak. VVV masih bisa di cover dengan sangat baik, tapi Enix ternyata gagal dapetin VVV. Dia sempat tumbang terlebih dahulu, tapi berhasil ditukarkan oleh Emi kali ini. 4 untuk 4 menyisakan Emi dan juga Mongzi. Apakah akan kejadian hal yang sama, unending sorrow yang bisa dipakai sama Emi sebagai jaminan bertahan hidup, sementara Mongzi bakal coba untuk nge-trap di area midnya. Dia punya pilihan, apakah Blazing Brilliance bakal dipakai untuk nge-clear atau coba untuk nge-poke ke arah Emi. Tapi itu dia, Emi mengusir dengan satu buah one full tempo aja dari seorang Mongzi. Kali ini juga gak akan mengambil resiko silihan. Iya, ini hero tap-tap ya, tinggal kiting-kiting doang dari arah Yuhuannya. Dan akhirnya Blazing Brilliance dipakai buat clear minion wave biar Mongzi-nya bisa dapat space lebih jauh lagi, mengambil resource lain juga. Dan lagi-lagi gara-gara Tyrant-nya ke steal juga sih, diambil lagi sama Valdus. Smite-nya on point banget, ngebuat Mahadewa jadi sulit. Kalau misalkan seandainya itu gak dapat, mungkin aja di sini dari Soyunya bisa ke-deliver lebih. Padahal tadi Soyunya NX tuh udah kayak dapat free hit banget. Dia targetingnya juga udah oke, makanya trade-nya terjadi dan Mahadewa masih bisa buat nyulik 4 buat 4. Dan kali ini bakal coba untuk diusir lagi Mampu Tempo. Cannon Blast keluar, ada snipe dari arah Wild Wind seorang NX. Dan Razor Cavalry lagi-lagi dari Chox bakal coba untuk nge-stun, tapi bakal di-hit lagi sama NX. Bagaimana? Seorang Guan Yu pun tumbang. Udah unstoppable juga dari arah Emi. Tiba-tiba kapal datang, Cecil, Kapten bakal menuju ke arah pemain dari tim Alter Ego ke bagian lini belakang. Dia juga ada snipe yang langsung nge-finish idea-nya. Masih ada Valdus dan Cannon Blast bakal dimajuin lagi kali ini. Gak dikasih balik dan Overlord terbuka. Bahkan di bagian bawah juga ada mini wave. Bakal bisa di-end sama teman-teman dari tim Mahadewa. Ini bisa buat dibuka kristalnya mungkin saja. Karena seorang Angela pun akan hilang sebentar lagi. Misalkan seorang Valdus sendirian, kristalnya gak bakal bisa di-clear lagi pada Valdus pun tumbang. Dan game menjadi milik tim Mahadewa 2-1. Wow, itu team fight yang gila banget sih. Last team fight yang ngebawa Mahadewa menuju ke kemenangan mereka di game yang ketiga. Karena mereka tahu udah nggak ada Razor Cavalry, udah tinggal nge-counter aja pergerakan dari pemain-pemain dari Alter Ego tadi. Mahadewa itu karena satu set cell yang manis banget sih. Dia nabrak kena 3 pemain, di follow up, VVV tumbang, udah nggak ada damage lagi. Dan Mahadewa bener-bener ngacak-ngacak semua setup inisiasi yang tadinya dibuka duluan sama Alter Ego. Dan congratulations sekali lagi untuk Mahadewa, mereka masih stay di upper bracket dan bahkan menuju ke upper final. Tim pertama yang menuju ke upper final, dan Alter Ego harus melanjutkan perjalanan mereka di babak lower bracket, Lihan. Iya, dan emang udah gak bisa sih, kayak mindset tadi kayak pikir emang ya. Kalau misalkan Soyue emang ke counter kan, kalau misalkan dia modenya snipe, mainnya snipe doang gitu, mainnya wild wind doang gitu. Ke counter sama Guan Yu karena bakal didorong-dorong. Tapi sekarang basic hitnya sakit banget dan secepat itu gitu. Jadi ya Guan Yu-nya dipukulin mundur. Tapi tadi war yang di Thailand sebenarnya gara-gara Chox juga sih. Dia dorong 3 langsung mepet, langsung ke deket pemain Real Trigo. Makanya mungkin fightnya bisa nyusahin dan Tyra bisa ke-steal lagi sama si Valdus. Cuma tadi fight terakhir tadi Razor Cavalry udah keluar, tapi momennya si Enix lagi-lagi free hit dan malah mati kan si Guan Yu kan. Iya sih. Ya, itu kalau misalnya mungkin si Mons-nya yang buka set cell duluan mungkin beda cerita. Karena Chox itu sebenarnya Razor Cavalry juga udah bagus banget tadi. Betul, cuma sayangnya di counter balik gitu. Dan Ashority itu tadi juga damage-nya udah sakit sih. Dia pakai Scepter of Fate-nya kan untuk ngepok sama ngepok ke arah Chox. Tapi kita akan melihat tentunya untuk post game-nya, yang dimana ini game ketiganya bener-bener keras banget sih. Bener-bener keras banget. Bahkan kayak tarik ulur team fight-nya juga bagus banget dari Mahadewa juga Alter Ego. Kelihatan dua tim ini mereka tahu gimana cara nge-counter satu sama lain. Enix jadi MVP tentunya untuk di game yang ketiga. Dan si dari Assurity emang udah sakit banget sih, dia bikin cawan. Terus ada Omnius juga dari Assurity, jadi lumayan tebal juga untuk nahan physical damage dari pemain-pemain Alter Ego ya. Sementara Chox ini bikin suara sukubus dan dia ada efek stun sedikit ya dari Chox. Cuma Mongzi gak terlalu kelihatan juga sih sebenarnya semenjak Princess Frost dan juga Lady Zane ditutup. Kayak dia gak dapetin Yuhonnya juga kan tadi sebenarnya. Jadi emang dipaksa untuk nggak main nyaman sih dari Mongzi sendiri dengan Angelanya. Iya sih, karena emang kombonya nggak jalan aja gitu. Karena ketika Angela ketemu sama ini ya, Guan Yu ya, itu kombonya nggak jalan. Di saat kayak Angela butuh musuhnya untuk diam, Guan Yu akan ngobrak-ngabrik musuh yang lagi diam itu. Jadi masuk di Blazing Brilliance, didorong-dorong sama Guan Yu, jadi bingung targetingnya sebenarnya dari seri Mongzi sendiri ya. Jadi kayak kombonya emang nggak jalan sebenarnya.
bakal Iya kepisah-pisah dan gitu, kecompang-camping dan arahin Blazing Brilliance bakal jadi repot banget kalau misalkan seandainya dikomboin sama Guan Yu. Apalagi Conductor of Soul sama. Conductor of Soul dari si Valdus juga itu kan geser sedikit ya. Jadi kayak mungkin di situ yang ngebuat Mauzi susah buat nge-targetingnya. Apalagi sekarang Heino-nya punya Fate Rewind, Soyo-nya punya Getaway buat ultimate, terus kayak bener-bener susah sih karena Cannon Blast semuanya main proyektil, Mahadewa mainnya ngandanginnya dengan cara proyektil dengan gak ngasih badan. Jadi kayak punishment-nya tuh gak ada buat mereka gitu. Buat Mahadewa kayak ngasih damage ke musuh, musuh gak bisa ngasih damage ke mereka gitu. Iya, Mahadewa bawain draft yang nyebelin sih sebenarnya. Mereka main poke dengan 3 hero yang mereka bawa ya kan, ada Soye, terus udah gitu juga ada Asherity dengan Heino-nya, ada Mozi. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya Alter Ego mau paksa untuk tabrak pun dia posisinya mereka udah kecicil duluan gitu HP-nya. Jadi udah pasti udah sulit banget lah tadi tuh team fight-nya buat pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi counter setup-nya bagus sih dari Mons, dan kita akan melihat highlight-nya di game yang cukup sengit meskipun gak terlalu banyak point kill, tapi mereka seneng banget buat tarik ulur, coba untuk kayak ngepok satu sama lain. VVV sebenarnya udah mulai berasa tuh damage-nya di sini kalau nggak salah ya. Oh enggak, ini fight yang masih di 10 menit. Masih kelihatan tipis banget, VVV masih butuh item. Ini yang di sini nih. Dia udah mulai berasa sebenarnya kayak one v one sama Enix juga. Sebenarnya dia pede aja. Cuma ya lagi-lagi ya karena dibantu juga sama Chokes. Sayangnya ya itu nggak ada badan lagi di depan kalau misalnya Chokesnya tumbang atau mungkin Gaukinya tumbang sih. Nah ini bagus banget setup teamfightnya, lihat ditabrak kena 3. Decoy-nya enak banget, Enix-nya free banget di belakang. Jadi basic attack-nya tuh cepet banget kan, apalagi udah sampai menit ke mid game to the late game.